Selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, pembacaan dari Katanya Tarot Indonesia mengenai energi yang ada pada saat ini saat aku bacain ya. Jadi ini sangat bebas lepas santai. Aku sambil santai-santai di weekend ini aku baca. Maaf kalau agak terlambat hari ini. Kali ini jadi ini bisa resonate bisa enggak ya, jangan dipaksain kalau emang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi kamu, ambil yang kalian butuhin, tinggalin sisanya. Kalau kamu nggak cocok juga dengan apapun yang ada di dalam video ini, silahkan di-skip aja. Tapi kalau kamu mau tinggal di sini, mau nongkrong-nongkrong sama aku juga nggak apa-apa sambil lihat-lihat ya, siapa tahu ada ada hal yang perlu kalian dengar atau mau kalian dengar, boleh. Aku harap kalian semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja. Kalaupun kalian lagi ada masalah, lagi ada kesulitan, aku selalu berdoa agar kalian diberikan kekuatan, kesabaran, dan solusi yang terbaik ya. Oke, tadi tuh udah keluar ya satu mengenai si Queen of Pentacles ini dalam keadaan terbalik. Queen of Pentacles ini kalau dalam keadaan tegap ya, energinya itu adalah energi orang yang dia itu sangat grounded sekali orangnya. Dia tahu apa yang dia harus perbuat gitu ya. Dia juga kayak punya satu ritme yang pokoknya dia itu orang yang tidak suka dengan hal yang nggak jelas, yang nggak pasti gitu ya. Dan dia orang yang mandiri, dia punya satu kekuatan yang dia yakini gitu ya. Tetapi dalam keadaan terbalik nih. Kalau dalam keadaan terbalik ini ada satu ketergantungan ya, ada satu ketergantungan yang membuat seseorang ini dikontrol oleh ketergantungan tersebut ya, baik ini terhadap hal ataupun terhadap orang atau terhadap satu situasi dan kondisi. Dan karena dia merasa punya ketergantungan itu, di mana kalau hal itu tidak ada, dia jadi nggak punya percaya diri, dia merasa nggak lengkap, dia jadi nggak karu-karuan, dia jadi lemah, dia jadi... Nah ini tuh ibaratnya orang yang kayak nggak punya pegangan gitu. Ini bisa mengenai kalian yang pada saat ini mungkin dikarenakan sesuatu yang kalian tergantung akan, membuat kalian jadi tidak punya kebebasan atau kalian dikendalikan oleh hal tersebut gitu ya. Sehingga kalian punya kesulitan-kesulitan, punya masalah-masalah dari hal yang sederhana sampai hal yang pelik gitu. Misalnya jadi nggak bisa mikir, jadi stres, jadi nggak berenergi, nggak bersemangat, nggak tahu harus ngapain gitu ya. Dikarenakan ada hal bisa jadi ini diambil dari hidup kalian ataupun kalian ini memiliki sesuatu yang membuat kamu harus bergantung kepada seseorang. Di mana biasanya kalau orang tahu bahwa ada seseorang yang tergantung dan membutuhkan sesuatu dari dia, kalau orangnya memang baik gitu ya, tapi biasanya di saat orang itu tahu hal tersebut, seringkali orang itu menjadikan hal tersebut senjata untuk bisa mempergunakan orang tersebut ya. Ini bisa mengenai ketergantungan masalah finansial, ekonomi, ketergantungan masalah uang. Misalnya buat beberapa mungkin kamu masih tergantung dengan orang lain akan kehidupan, akan materi dan lain sebagainya, sehingga apapun yang mereka lakuin ya diterima aja. Kalau misalnya kamu nggak terima, juga nggak bisa ngomong banyak gitu ya, bahkan nggak bisa ngomong sama sekali, ya ditelan aja. Karena apa? Ada sesuatu yang kamu butuhkan, ada sesuatu yang kamu ya butuh gitu ya dari orang tersebut, termasuk akan sesuatu hal ataupun akan satu hubungan bisa jadi, atau akan hal-hal lain ya. Jadi ada satu ketergantungan yang membuat kalian nggak bisa
dengan mudah gitu melakukan apa yang kamu ingin lakukan. Speak up apa yang kamu ingin utarakan. Walaupun hal tersebut itu misalnya dalam kamu keadaan yang nggak enak. Contoh nih, kamu misalnya, masih tergantung akan entah pasangan ataupun saudara ataupun orang tua gitu ya, kamu tinggal bersama mereka ataupun kamu menggantung atau menyandarkan kehidupan kamu kepada mereka. Dan mereka itu jadinya yang pegang kendali. Nah, hal ini kan kalau kamu bisa pikirin ya, ini juga bisa mengenai hal-hal lain. Di mana kamu cuman bergantung kepada itu, tapi kamu tidak punya kekuatan sendiri, kamu nggak berdiri sendiri, sehingga kamu nggak gampang disetir gitu loh. Nah, kalau kita udah menyandarkan dan menggantungkan diri kita kepada sesuatu atau pada seseorang, misalnya juga mengenai pekerjaan, mengenai bisnis misalnya, mengenai uang dan lain sebagainya. Di saat kita punya ketergantungan akan hal tersebut, akan satu orang ataupun pada satu perusahaan ataupun seseorang keluarga dan lain sebagainya gitu ya, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain walaupun kita ada di dalam situasi yang udah nggak enak. Ataupun satu situasi yang bikin kita nggak sejahtera, nggak nyaman. Bahkan seringkali orang yang mengalami hal tersebut ya, kadang-kadang udah nggak enak sama sekali gitu loh. Ada di dalam satu situasi yang nggak enak, tapi dia nggak bisa. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, karena kalau misalnya gue ngomong, nanti mereka marah, nanti mereka nggak memberikan, ataupun mereka mengambil hal yang gua inginkan atau gua butuhkan tersebut. Nah, ini seringkali terjadi seperti itu ya, kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Oke. Nah, kan 5 of Wands di sini blockage-nya. Akhirnya kalau yang aku lihat dikarenakan ketergantungan tersebut, akhirnya orang ini ya harus mentoleransi, harus mengalah, harus berkorban, harus nahan diri, harus nelen. Apapun yang terjadi tuh harus nelen. Harus, ya udah deh, apaan tuh? Ya begitu gitu. Jadinya nggak bisa nge-fight, nggak bisa mempertahankan ataupun memperjuangkan apa yang sebenarnya ingin dia suarakan. Misalnya kepada si orang yang kamu gantungkan, misalnya kamu itu untuk memudahkannya. Kepada orang yang digantelin ini gitu ya, si orang yang kita gantungkan kebutuhan dan keinginan kita itu, dia misalnya bertindak semena-mena, dia melakukan hal yang semena-mena, dia ngomongnya kasar, dia suka nyuruh-nyuruh, dia suka manfaatin, tapi kitanya punya ketergantungan. Ingat ya, ketergantungan itu bukan hanya masalah uang dan lain sebagainya, tapi akan hal lain juga bisa. Misalkan ada orang yang ketergantungan akan pasangannya, akan hubungannya, akan keberadaan seseorang intinya. Tetapi ada juga orang yang tergantung karena ada yang dia inginkan. Selalu ada yang dia inginkan. Baik ini masalah materi ataupun mengenai hal-hal yang berkenaan dengan emosi gitu ya. Sehingga hal itu menjadi kekuatan yang susah dan sulit untuk dilawan, sehingga akhirnya dia ada di bawah kontrol tersebut. Beda kalau kamu ngelihat ada orang yang tidak tergantung akan hal-hal seperti itu. Misalkan orang yang punya memang percaya diri, orang yang dia tahu gitu loh masalah. Gue punya prinsip misalnya, punya idealisme. Dia tahu gue nggak bisa dibegituin, sehingga apa?
misalnya pasangannya macam-macam, misalnya pasangannya sudah melewati batas yang standarnya dia nggak bisa gitu loh. Itu orang itu tidak mempunyai ketergantungan akan pasangannya, akan hubungannya. Oh, berarti ini bukan orang yang tepat untuk gue, dan gue udah berusaha mencoba memberitahukan bahwa gue nggak suka dibeginiin, tapi orang ini tidak mengerti, ya sudah, berarti mungkin orang ini bukan yang tepat untuk gue. Sehingga dia tidak mempunyai kelemahan itu, gitu loh. Nah, ketergantungan itu seringkali menjadi kelemahan kita, yang akhirnya kita ada di bawah tekanan hal-hal tersebut atau orang-orang tersebut, sehingga apa? Kita nggak bisa yang namanya membela diri, kita nggak bisa bebas mengekspresikan diri kita nggak bisa, dan kitanya pun sendiri itu terkekang akan kebutuhan-kebutuhan hal yang tadi itu. Ya, akhirnya apa? 5 of One. Selalu mengalah, selalu berkorban, selalu iya aja, selalu telan aja, selalu ngelakuin aja, selalu, walaupun misalnya ini kalau misalnya terjadi di dalam berpasangan misalnya, walaupun udah sekeji apa gitu ya orang yang bersama dengan dia, udah bolak-balik gitu ya, tetapi dia punya satu ketergantungan akan kebersamaan dia dengan orang itu, sehingga walaupun orang itu tapi dia yang tergantung sama gue, masalah materi dan sebagainya, iya, tapi kamu tergantung akan dia, akan keberadaan dia, akan hubungan antara kalian, akan adanya orang ini. Sehingga apa? Dia mempergunakan itu untuk mengambil apa yang dia butuhin, gitu loh. Nah, ini juga ada di dalam pertemanan, ini juga bisa jadi, gitu ya. Ini bisa jadi di dalam keluarga. Mungkin dikarenakan posisinya, mungkin dikarenakan ada kebutuhannya yang tadi aku bilang, mungkin masih tinggal bersama orang tua, mungkin masih ada kebutuhan dia akan pertolongan atau support ya. Ini ada kebutuhan akan support, sehingga dia harus nurutin. Karena kalau misalnya tidak, support itu atau apapun itu akses akan tertutup, termasuk mungkin di dalam pekerjaan dan lain sebagainya ya. 7 of One, iya, ini masalah mengalah, tidak punya boundaries, tidak punya batasan. Ya dia terima aja gitu loh, udah kayak ya udah serahin badan aja, didera deh gitu loh. Nih, kalau dia dalam keadaan kalau dia dalam keadaan tegap, ini orang adalah orang yang bold sekali, orang yang saklek sekali, orang yang tegas sekali, orang yang tidak takut. Dia nggak mau dipojokin, dia nggak mau, dia kalau menurut dia, gua ada bener, gua ini bener dan gua akan mempertahankan kebenaran gua nih, dia begini. Tapi kalau dia dalam keadaan terbalik, dia nggak bisa menyuarakan, dia nggak bisa menyuarakan kata hatinya, pikirannya, apa yang menurut dia benar. Akhirnya apa? Dia bungkam. Meskipun apa? Orang lain ataupun orang yang bersama dia ini udah ngelewatin, ngelewatin batasan itu, udah bolak-balik, udah bececeran di mana-mana gitu ya. Maksudnya dia nggak punya batasan. Dia nggak punya batasan, dia nggak punya limit, dia nggak punya standar, dia nggak punya, dikarenakan ya ini, ada satu ketergantungan. Nah ini nih, yang bikin orang ini akhirnya apa? Ya terima aja, walaupun dia nggak salah, dia akan disalahin. Walaupun dia nggak berbuat hal yang nggak benar, dia akan selalu dipojokin, dia akan selalu disudutin, dia akan selalu dituduh, dan dia akan terima aja. Ini orang yang kayak nggak bisa speak up, ngerti nggak? Orang yang nggak, walaupun ada di dalam situasi yang nggak menyenangkan pun, dia akan diem. Dia diem.
Walaupun mungkin kadang-kadang, gue tuh bukannya masalah apa-apa ya, gue nggak pengen berantem aja, gue nggak pengen ada konflik, iya, tetapi akhirnya apa? Dirimu lah yang selalu dikorbankan, dirimu yang selalu mengalah. Walaupun kamu menghadapi ketidakadilan, walaupun kamu menghadapi satu kayak kezaliman gitu ya, tetapi kamu akan menelan saja. Karena apa? Kamu apa ya, seperti mungkin gitu ya, seperti pengen jadi hero, karena udahlah gue nggak mau ribut, gue nggak mau. Tetapi apa? Kita kadang-kadang berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kedamaian, apa ya, satu hal yang baik untuk orang lain gitu ya. Tetapi sering loh, ini sering terjadi. Sering kali orang tidak melihat apa yang terbaik untuk dirinya. Yang apa ya, yang terbaik untuk dirinya gitu loh. Tetapi, apa yang terbaik untuk selalu membandingkannya keluar, selalu iniinnya keluar. Nanti si ini, nanti dia pusing, nanti dia marah, nanti dia, dan lain sebagainya. Gue nggak mau ini, nanti orang mikir apa segala macam. Tapi apa, dianya yang babak belur. Kita sibuk dan pusing-pusing gitu ya, mikirin supaya orang lain selamat, tapi kitanya sendiri nggak memikirkan keselamatan diri kita. Ini banyak banget loh kejadian yang seperti ini tuh, banyak banget. Aku tuh selama, apa ya, jadi tarot reader gitu ya, udah bertahun-tahun ngadepin hal seperti ini itu banyak sekali. Banyak sekali orang begitu pandai, begitu cerdas, dan begitu baiknya terhadap orang lain, tetapi begitu kejamnya terhadap dirinya sendiri. Begitu pandainya mencintai orang lain, begitu kuatnya menyayangi, membela orang lain, tetapi dia begitu lemah dalam membela dirinya sendiri. Apakah itu adil? Nah, jawabannya bisa masing-masing. Five of Pentacles. Oke. Jadi kalau yang aku lihat di sini, ini tuh kayak dia berusaha memperbaiki dan memulihkan satu situasi. Lagi berusaha keluar dari satu situasi sulit, situasi yang nggak baik, situasi yang menyusahkan, situasi yang nggak enak lah intinya gitu ya. Dan kalau yang aku lihat di sini, buat beberapa mungkin hal ini tuh kayak dia berusaha mendapatkan seseorang ini kembali. Maksudnya orang ini kembali gitu ya, dia maksudnya berusaha memulihkan satu relationship, bisa hubungan ya. Hubungan juga banyak, dengan bukan cuman asmara, cinta dan lain sebagainya, tetapi hubungan teman, hubungan keluarga, dan lain sebagainya. Tetapi dia sedang berusaha memulihkan satu situasi dan kondisi ya. Di sini kalau yang aku lihat dengan adanya Five of Pentacles dalam keadaan terbalik, tetapi dengan cara apa? Dengan cara dia lower down atau menurunkan barnya dia dengan standar yang dia punya gitu ya. Sehingga apa ya, direndahin, tahu nggak? Maksudnya gini, seringkali orang berhadapan atau berada di dalam satu situasi dengan orang-orang yang tidak tepat, sehingga mereka menurunkan standar dirinya dengan apa yang boleh dilakukan oleh orang-orang tersebut, memenuhi syarat mereka. Ngerti nggak? Misalnya, gue pengen diterima, ya, dan ini seringkali terjadi walau waktu seseorang ini berusaha untuk diterima, disayangi, dihormati. Nggak dihormati itu mah gitu loh.
atau diterima dan diterima lah gitu loh oleh orang lain gitu ya, sehingga dia mengikuti idealnya orang tersebut. Padahal dia tahu bahwa gue tuh nggak bisa dibentak-bentak, gue tuh nggak bisa dikata-katain pakai kebun binatang dan lain sebagainya, gue nggak bisa diperlakuin seperti ini gitu ya. Tetapi kalau gue komplain, mereka nggak akan mau sama gue, mereka nggak akan mau bersama gue, memperhatikan gue dan lain sebagainya. Sehingga apa? Ya ini yang terjadi. Gitu loh. Nah ini kalau yang aku lihat, orang ini berusaha untuk tidak ditinggal, untuk tidak diabaikan, untuk tidak ditelantarkan mungkin ya ibaratnya. Pokoknya intinya dia berusaha untuk bisa memiliki hal ini yang dimana dia butuhkan. Tetapi kalau yang aku lihat, price-nya ini, harga yang harus dia bayar adalah dengan kehilangan damai sejahtera di dalam dirinya. Which is hal yang membuat kita atau hal yang harganya itu mengambil damai sejahteranya kita gitu ya, adalah hal yang sangat tidak too high gitu loh, terlalu tinggi harga yang dibayar. Karena apa? Kita kehilangan damai sejahtera kita, ketenangan, kedamaian kita, kebahagiaan kita itu kerampas. Dan sering loh, ini bukan hanya di masalah percintaan aja, masalah temen. Oh iya, gue abis mereka kalau misalnya gue nggak ngelakuin apa yang mereka inginin, gue nggak jadi seperti apa yang mereka pengenin, atau gue nggak mengikuti pola gaya hidup yang seperti mereka ini, gue nanti nggak ditemenin, akhirnya dia memaksakan diri, akhirnya dia punya masalah, akhirnya dia memaksakan diri, akhirnya dia yang ngutang-ngutang gitu ya, akhirnya dia memaksakan diri, akhirnya dia kehilangan dirinya sendiri, termasuk dalam keluarga. Karena dia takut disingkirkan, dia takut nggak di-include gitu ya, dia takut disisihkan, dia takut akan hal-hal tersebut gitu ya. Jadinya dia ngikutin, walaupun mungkin apa yang terjadi itu membuat mereka nggak happy. Tetapi ya udahlah, pokoknya demi untuk gua punya itu yang gue butuhin, karena gue masih punya harapan tuh, The Star punya harapan, berusaha ini memulihkan, masih ada harapan, masih berharap, ya, masih punya ekspektasi yang tinggi. Tapi ini yang aku lihat jadinya, Seven of Cup, Ace of Pentacles, King of Wands dalam keadaan tegap, Eight of Swords dalam keadaan terbalik, dan Knight of Pentacles dalam keadaan tegap. Iya, kamu melihat apa yang terjadi sekarang menimbulkan banyak tanda tanya. Kamu bingung akan apa yang ingin kamu. Ya ini tuh seperti ada konflik gitu loh. Ini menyebabkan konflik. Di satu sisi kamu ya itu punya kebutuhan tersebut dan ingin berjuang dengan memperjuangkan dan mengorbankan apapun yang kamu bisa. Tetapi kembali lagi kita punya kata hati gitu ya, intuisi kita yang berbicara, kata hati kita yang berbicara. Kok begini amat sih? Kok gue dibeginiin amat sih gitu loh. Dan ini orang sebenarnya mau apa enggak sih gitu loh. Ini bisa jadi ya buat beberapa dari kamu. Ini ada orang yang kayaknya minta maaf, kayaknya dia
mau memulihkan sesuatu, tetapi mungkin akhirnya mereka menuntut, iya gue pengen memulihkan hal ini gitu ya, memperbaiki hal ini dan membuat kamu mungkin punya satu pengharapan, tapi kok yang kamu lihat, mereka mungkin hanya awal-awal saja gitu ya, seperti itu, tetapi, mereka kayak balik mempersalahkan kamu gitu loh, dan kamu kayak nggak bisa melawan hal itu. Dan kamu melihat, at the end gitu ya, dalam perjalanannya, bukan at the end sih, belum gitu ya, tetapi dalam perjalanannya, kok kayaknya gua, gua nggak melihat bahwa hal ini tuh punya satu prospek yang benar gitu loh, yang benar, yang baik di kedepannya. Ace of Pentacles. Nggak melihat adanya satu kemajuan, satu perkembangan, satu yang perbaikan gitu ya di dalam hal ini. King of Wands. Iya, ini orang pokoknya kayak, kalau ini adalah orang yang kamu dealing dengan, kamu kayak ini antara kamu sama dia, antara kamu yang berusaha ngomong, ngoceh, tapi dia yang ngeliatin, maksudnya dia kayak nggak, ya dia tahu tapi pura-pura nggak tahu gitu ya, ataupun ini adalah kebalikannya, dia banyak sekali prasyaratnya dan kamu hanya harus mengikuti gitu loh. Cuman kayak orang kayak kesirep, ngerti nggak? Bukan kesirep, apa ya namanya? Iya, jadi kayak gimana ya cara ngomongnya? Karena kamu suka dengan seseorang, karena seseorang suka dengan seseorang, ya dia tuh kayak terpesona aja gitu loh, terpukau aja dengan apa yang dia inginkan, dia minta, dia tuntut dan lain sebagainya tuh ya udah gitu loh, kayak nurut aja, rasanya tuh kayak kehipnotis aja karena perasaan-perasaan itu, karena pesona yang dia punya, karena pesona tuh kadang-kadang orang yang biasa-biasa aja tapi dia punya karisma dan lain sebagainya gitu ya, dia punya percaya diri dan lain sebagainya, itu bisa gitu loh, yang membuat kayak, "Ya aduh kok gua, ngikut aja," gitu ya. Dan kamu mungkin berpikiran nih dengan si Eight of Swords ini kamu pengen menerobos, pengen keluar sebenarnya dari situasi ini. Yang kamu inginkan, yang kamu pengen itu adalah kamu terbebas dari situasi ini. Nine of Pentacles. Tapi kalau yang aku lihat di sini, message-nya ya, ini lebih kepada message-nya. Kalau yang aku lihat, kamu pada saat ini sedang dalam situasi yang membuat kamu bingung, ya. Banyak hal-hal yang kamu pikirin, banyak cabang-cabangnya, banyak hal yang perlu kamu dalemin gitu loh. Dan ini membuat kamu konflik. Makanya ini bikin kamu konflik maksudnya. Di satu sisi kamu pengen bersama, pengen tahu punya satu ketergantungan. Tapi di satu sisi kamu kamu pengen lepas, kamu pengen bebas, kamu nggak tahan, gue harus kompromi terus, gue harus toleransi terus dan sebagainya. Tapi gue nggak bisa ngelawan dia, gue kok nurut aja sama dia. Itu tuh banyak banget gitu loh. Nah cuman kalau yang aku lihat di sini, jangan memberi, ini message-nya tuh kepada
lebih kepada gini loh, jangan memberikan segala sesuatunya terlalu cepat dan melakukan segala sesuatunya terlalu cepat dan terburu-buru. Knight of Pentacles itu adalah orang yang perlahan, tapi pasti dia melakukan hal yang dia harus lakukan, tapi dia akan melakukan langkah-langkah itu kalau dia benar-benar yakin bahwa posisinya aman. Jadi kalau di sini aku lihat message-nya adalah jangan mengambil tindakan dan keputusan atau apapun itu langkah yang ingin kamu lakukan secara terburu-buru, tergesa-gesa. Karena kalau aku lihat di sini, buat beberapa dari kamu lagi punya konflik, kamu lagi punya banyak pikiran, dan kamu punya kebingungan. Coba lihat dulu, pelajari dulu gitu ya. Tapi juga bukan berarti tidak aware, tidak waspada. Lihat langkah yang kamu ambil setiap ini tuh pelajari. Tapi kalau kamu melihat bahwa hal ini tidak baik untuk kamu, kalau hal ini berbahaya untuk kamu, berbahaya macam-macam luas ya, kamu pun harus bisa seperti si Knight of Pentacles ini. Kalau berbahaya, gue tidak akan melakukan. Tapi kalau misalnya gue mau mencoba dan belum mengerti, lanjut lagi pelan-pelan, gitu loh. Tapi tidak terburu-buru, apalagi di dalam hal-hal yang dia harus berikan, dirinya, waktunya, materi dan lain sebagainya. Jangan langsung dibuyar-buyarin dengan apa yang orang minta langsung dikasihin. Jangan. Harus punya filter, harus perlahan. Lihat siapa yang kamu beri, apakah ini benar atau tidak, gitu loh. Ini Knight of Pentacles ini orang yang sangat berhati-hati loh. Energinya itu sangat hati-hati sekali. Lebih orang tuh kadang-kadang kalau ngelihat si energinya si Knight of Pentacles ini adalah energi yang kelihatan pasif. Nah, apalagi kalau kamu misalnya ini berhubungan dengan orang lain yang ingin misalnya memperbaiki satu hubungan, satu situasi dan kondisi. Kamu juga harus bisa lihat, bukan kamunya terus yang memberikan, tetapi kamu juga bisa lihat orang yang bersama kamu, yang punya masalah di dalam situasi ini bersama kamu, ini pun mau tidak memberikan usahanya. Ada nggak kemauannya untuk itu? Gitu. Jadi jangan kamu yang agresif gitu loh. Kalau yang aku lihat tuh seperti itu. Oke, ini adalah pembacaan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Semoga ada yang bermanfaat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.